Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baiklah salihah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke salihah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas seputar hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. Nah, jika ada hak, sudah pasti ada kewajiban juga ya, salihah. Nah, di negara kita tercinta ini, di negara Indonesia ini, hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup diatur dalam perundang-undangan salihah. Ada landasan hukum yang mengatur. Nah, kira-kira apa saja sih undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban atas lingkungan hidup ini? Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 5. Nah, ada 3 ayat ya salihah. Yang pertama berbunyi, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua berbunyi, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga berbunyi, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salihah, jika tadi kita sudah membahas mengenai landasan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, nah kali ini kita akan membahas seputar hak kita sebagai warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Nah, kira-kira apa saja nih salihah? Sebagai contoh adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Contohnya apa nih kira-kira? Biasanya pada daerah-daerah pemerintah mendirikan puskesmas yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakatnya. Nah, sebenarnya ini memang hak kita ya salihah untuk mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah, yaitu melalui puskesmas. Nah, contoh kedua yaitu hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah maupun yang berada di luar tanah seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Nah, untuk yang berada di luar tanah seperti air yang mengalir, air yang biasa kita minum, itu memang sebenarnya adalah hak kita untuk memanfaatkan air tersebut untuk keberlangsungan hidup kita salihah. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam tanaman yang sehat seperti menanam bunga untuk keindahan lingkungan kita, menanam cabai, menanam apalagi nih salihah, menanam kacang atau menanam apapun tumbuhan yang nantinya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika ada hak,
sudah pasti ada kewajiban ya solih-solihah. Jika tadi kita sudah membahas landasan hukum, kemudian kita membahas mengenai hak kita sebagai masyarakat, nah yang ketiga adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk kewajiban kita atas lingkungan hidup yang sehat. Nah, kira-kira apa saja nih kewajiban kita atas lingkungan hidup yang baik dan sehat nih, solih-solihah? Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai undang-undang yang diatur oleh pemerintah untuk kewajiban masyarakatnya menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini diatur dalam pasal 6 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kali ini apa sih kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita? Nah, oke, solih-solihah. Kewajiban kita yaitu antara lain yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi, jika antum sudah selesai, biasanya kalau di sekolah, antum sudah selesai makan, habis jajan atau makan, harap dibuang di tempat sampah ya solih-solihah. Agar apa? Agar lingkungan kita tetap terjaga dengan baik dan sehat, terhindar dari pencemaran yang nantinya akan menimbulkan penyakit solih-solihah. Kalau lingkungan kita tidak sehat, nanti yang rugi siapa? Kita sendiri. Yang sakit siapa? Kita sendiri. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Nah, yang kedua, melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, biasanya di jalan-jalan raya kita menemukan banyak pohon-pohon besar ya solih-solihah, seperti di Pekor atau di daerah-daerah sekitar Bandar Lampung sini. Banyak kita temukan pohon-pohon yang besar di pinggir jalan ya solih-solihah. Kalau sudah di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, itu jarang sekali kita menemukan pohon-pohon besar yang bisa tetap menjaga keseimbangan udaranya. Jadi di sini kita masih bersyukur solih-solihah. Kita masih bisa menghirup oksigen dengan baik, udaranya tetap terjaga dengan baik karena pemerintah kita peduli dan tetap menjaga kelestarian lingkungannya dengan menanam pohon di pinggir-pinggir jalan. Tidak seperti di kota-kota besar yang jarang sekali kita temukan pohon-pohon besar yang bisa membuat udara sejuk, segar. Jadi kalau di kota-kota besar itu semuanya gedung yang tinggi-tinggi, gedung yang terbuat dari kaca yang tinggi-tinggi, dan itu membuat udara terasa gersang, panas, tidak sehat lagi, tidak sejuk lagi, tidak segar lagi. Nah, kemudian menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, tidak jarang juga ya kita temui pengendara-pengendara yang knalpotnya mengepul sehingga membuat udara tercemar. Seharusnya kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak menggunakan kendaraan yang bisa merusak kesehatan lingkungan ya soleh-solehah. Nah, jika semua kewajiban terhadap lingkungan sudah kita penuhi, kita bisa mendapatkan hak dari lingkungan tersebut soleh-solehah. Apa itu? Nah, misalnya menikmati lingkungan yang segar, yang sejuk, yang asri, yang nyaman, kemudian memperoleh air yang sehat, yang bisa kita minum, yang bersih, yang disediakan oleh alam.
untuk kita mandi, untuk pengairan sawah, dan juga pembangkit listrik. Kemudian apalagi nih salih-salihah? Memperoleh bahan makanan yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan. Nah, seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi ya, menanam cabai, nanti cabainya digunakan untuk siapa? Untuk kita, untuk makan di rumah. Kemudian bunga, keindahannya yang menikmati siapa? Kita, yang menanam kita, yang menikmati kita juga. Nah, kemudian bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira nyaman nggak nih, solih-solihah? Nyaman nggak nih, indah nggak nih kalau lingkungan kita bebas dari pencemaran lingkungan? Lingkungan kita bersih dari sampah, kemudian sejuk, segar karena banyak pohon-pohon yang kita tanam, kemudian indah karena dipenuhi oleh bunga-bunga tadi. Yang menikmati siapa? Kita sendiri, solih-solihah. Nah, solih-solihah, jika tadi ada hak dan juga kewajiban atas lingkungan hidup, kali ini juga ada tanggung jawab atas lingkungan, solih-solihah. Nah, contohnya antara lain adalah yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan, termasuk mengelola sampah dengan prinsip 3R. Apa sih 3R itu? Yang pertama adalah reduce. Reduce ini artinya adalah mengurangi. Yang kedua adalah reuse. Reuse ini artinya adalah digunakan lagi. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle ini artinya adalah mengembalikan. Contohnya apa nih kira-kira? Jadi kewajiban tanggung jawab kita atas lingkungan hidup adalah gunakanlah barang-barang yang bisa didaur ulang kembali. Jadi bisa menjaga kesehatan lingkungan itu sendiri. Contohnya, kurangi menggunakan plastik. Jadi gunakanlah tas yang bisa didaur ulang kembali. Kalau plastik nanti ketika dibuang dia tidak bisa menyatu dengan tanah, dia akan terpisah. Nah, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor, tidak sehat. Jika tas nanti ketika sudah rusak bisa didaur ulang kembali, bisa dibuat lagi. Nah, dikembalikan menjadi tas yang lebih bagus lagi. Misalnya kan biasanya banyak ya solih-solihah pernak-pernik yang memang menjual khusus barang-barang yang bisa didaur ulang kembali. Nah, itu bagus solih-solihah. Jadi Jadi barang-barang yang kita gunakan tidak kita buang, jadi tidak mencemari lingkungan. Bisa kita daur ulang kembali, kita gunakan lagi. Nah, yang kedua yaitu tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Nah, maksudnya gimana nih solih-solihah? Jadi kita tidak boleh maksudnya mengeksploitasi alam secara berlebihan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan karena kenapa? Karena sebenarnya sumber daya alam kita ini terbatas. Jika kita menebang pohon sembarangan nanti bisa menyebabkan banjir. Nanti jika terjadi banjir yang rugi siapa? Ya masyarakat di sekitar itu sendiri. Nah, jadi solih-solihah, apa saja nih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai landasan hukum. Landasan hukum terkait hak sebagai warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setelah landasan hukumnya kita belajar tentang haknya, hak-hak apa saja yang harus kita dapatkan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, kita belajar landasan hukum kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, kemudian kita belajar kewajibannya. Jika tadi ada landasan hukumnya, ini kewajibannya. Kewajiban kita sebagai warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kelima, tadi ada hak kita atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kemudian tadi ada juga tanggung jawab atas lingkungan hidup. Nah, baiklah soleh-solehah, itulah yang bisa Ustazah sampaikan kepada antum hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Nah, untuk tugasnya nanti silakan antum amati lingkungan antum masing-masing. Amati, kemudian nanti tulis dalam buku tugasnya, yaitu apakah antum sudah mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? Jika sudah, jawab saja ya. Jika memang belum, mengapa? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah antum sudah melaksanakan kewajiban antum sebagai warga negara Indonesia yang baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? Jika sudah, jawabannya adalah iya. Jika belum, mengapa? Jelaskan ya solihah, mengapa antum tidak atau belum melaksanakan kewajiban antum. Dan yang ketiga, tanggung jawab hak atas lingkungan hidup. Apakah antum sudah mendapatkannya atau belum? Jika memang belum mendapatkannya, jelaskan mengapa. Dan juga tanggung jawabnya solihah terhadap lingkungan, apakah antum sudah melaksanakannya. Nah, itu saja tugas-tugas antum, yaitu mengamati lingkungan sekitar antum semua ya solihah. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.